Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. 45 materi mentauhidkan Allah, makna beribadah kepada Allah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, wa makna ya'buduna yuwahhiduna, dan makna untuk beribadah kepadaku adalah untuk mentauhidkanku. Penjelasan tentang ayat yang dibawakan penulis sebelumnya, yaitu Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, beliau menafsirkan mengenai makna ya'buduna atau menyembah Allah adalah yuwahhiduna, mentauhidkan Allah. Menurut Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, bahwa tauhid adalah salah satu makna dari ibadah. Karena memang tauhid merupakan pintu diterimanya semua ibadah. Apabila mentauhidkan Allah, maka setiap amal yang dilakukan akan mendapatkan pahala. Namun, ketika seseorang tidak bertauhid kepada Allah, maka dirinya betapa banyak pun ibadah yang dilakukan, dia tidak akan mendapatkan pahala yang bisa mengantarkan dirinya masuk ke dalam surga. Bahkan sebaliknya, dia akan masuk ke dalam neraka karena dalam dirinya tidak terdapat tauhid yang merupakan inti dari dakwah setiap nabi dan rasul yang Allah utus kepada manusia, dari nabi yang pertama sampai nabi terakhir. Dari rasul pertama sampai rasul terakhir, sebagaimana yang Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa yuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Al-Anbiya ayat yang ke-25. Adapun ibadah memiliki dua macam, yaitu yang pertama ibadah kauniyah, yaitu ketundukan kepada perintah Allah yang bersifat kauniyah, alamiah, dan ini menyangkut semua makhluk. Tak seorang pun yang dapat menghindarinya. Firman Allah, in kullu man fis samawati wal ard illa atil rahmani abdan. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Maryam 93. Seorang hamba yang dimaksud termasuk di dalamnya adalah orang mukmin dan kafir, orang yang sholih dan tukang maksiat. Dalam ibadah kauniyah, manusia tidak dipuji atau diberi pahala, karena menjadi seorang hamba bukan keinginan manusia, namun akan menjadi mendapatkan pahala manakala ia bersyukur ketika lapang dan bersabar ketika mendapat musibah, karena dia mengetahui bahwa dirinya adalah seorang hamba. 2. Ibadah syar'iyah, yaitu tunduk kepada Allah dengan menjalankan perintah syar'i, dan ini khusus bagi orang yang taat kepada Allah dan mengikuti apa yang dibawa oleh para rasul, seperti dalam firman Allah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna ala ardi haunan wa idza khatabahumullahu jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Berbeda dengan macam ibadah yang pertama, untuk ibadah syar'iyah ini
Apabila dilakukan, maka semua perbuatan itu akan mendapatkan pujian berupa pahala karena manusia melakukan ibadah syar'iyah karena kemauan sendiri dan dia bisa memilih untuk tidak mengerjakannya. Penting untuk setiap hamba untuk mengetahui bahwa dirinya diciptakan memiliki tujuan. Jangankan Rob semesta alam, pada saat manusia membuat sesuatu, maka dia pasti memiliki tujuan yang akan dicapai dengan apa yang dia buat tersebut. Terlebih ketika sudah meluangkan waktu yang cukup banyak, tenaga, pikiran, bahkan biaya ketika membuat sesuatu, namun setelah selesai membuatnya, ternyata apa yang dibuatnya tidak sesuai dengan tujuan mengapa itu dibuat, maka akan menjadi sangat kecewa. Bahkan, bukan tidak mungkin apa yang sudah dibuat tersebut dihancurkan kembali. Atau minimal apa yang dibuatnya itu tidak disentuh sama sekali. Sudah saatnya bagi manusia yang merupakan hamba dari Allah untuk menjalankan ibadah syar'iyah yang manfaatnya sama sekali bukan untuk pencipta Allah, melainkan untuk hamba tersebut. Betapa maha pengasih lagi maha penyayang Allah yang sama sekali tidak membutuhkan ibadah yang dilakukan hambanya, bahkan yang membutuhkan adalah sebaliknya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.